Di saat banyak orang Eropa masih memandang sebelah mata pembalap Asia di ajang Grand Prix, seorang anak muda dari Indonesia diam-diam mulai membuat dunia balap menoleh. Bahkan beberapa pihak mulai percaya bahwa Indonesia akhirnya punya pembalap yang benar-benar bisa bersaing di level dunia. Lalu, seberapa besar sebenarnya potensi Veda Ega Pratama? Dan kenapa Mugello bisa menjadi salah satu balapan terpenting dalam karirnya sejauh ini? Simak video ini sampai akhir, karena kali ini kita akan membahas peluang besar Veda Ega Pratama untuk meraih kemenangan pertamanya di Moto3. Musim 2026 benar-benar menjadi titik perubahan dalam karir Veda Ega Pratama. Di tengah kerasnya persaingan Moto3, nama pembalap muda asal Gunung Kidul itu perlahan mulai muncul sebagai salah satu rider paling menarik untuk diperhatikan musim ini. Bukan cuma karena statusnya sebagai rookie asal Indonesia, tapi karena performanya yang terus menunjukkan peningkatan dari seri ke seri. Dan semuanya terasa semakin serius ketika pedok Moto3 mulai ramai membicarakan satu hal. Mungkinkah Mugello menjadi balapan besar berikutnya untuk Veda? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Pada seri Moto3 Catalunya 2026 yang berlangsung 17 Mei lalu, Veda berhasil mencuri perhatian banyak orang. Start dari posisi ke-20 bukan situasi ideal bagi siapapun di Moto3, apalagi di kelas yang terkenal brutal, rapat, dan penuh duel agresif sejak lap pertama. Tapi justru disitulah Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda. Alih-alih panik, ia tampil sangat tenang. Sedikit demi sedikit mulai menyalip lawan-lawannya, menjaga ritme, memanfaatkan celah, dan menghindari kesalahan yang sering terjadi di grup tengah. Hasil akhirnya, kalian bisa melihat sendiri, dia finish di posisi 8 besar. Sebuah hasil yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, tapi sebenarnya sangat impresif jika melihat posisi start dan ketatnya persaingan Moto3 musim ini. Bahkan performa itu langsung mendapat pujian dari internal Honda. Koji Nakano selaku manajer proyek Honda Moto3 menyebut penampilan Veda di Catalunya melampaui ekspektasi tim. Menurutnya, tidak mudah bagi seorang rookie untuk bangkit dari posisi ke-20 lalu finish di urutan 8 dengan balapan yang bersih dan cerdas. Sementara Alberto Puig juga ikut memberikan komentar menarik. Ia mengatakan bahwa Veda menunjukkan karakter seorang pembalap besar. Ketika banyak rider mulai kehilangan fokus dan membuat kesalahan, Veda justru tampil semakin tenang sepanjang balapan. Dan mungkin itu yang mulai membuat Honda benar-benar yakin pada potensinya. Karena di Moto3, kecepatan saja tidak cukup. Banyak pembalap muda bisa cepat dalam satu lap, tapi hanya sedikit yang mampu menjaga konsistensi, memahami manajemen ban, membaca situasi balapan, dan tahu kapan harus menyerang. Hal-hal kecil seperti itulah yang sekarang mulai terlihat dalam gaya balap Veda. Musim ini sendiri sebenarnya dimulai dengan cukup menarik bagi pembalap Indonesia tersebut. Dari total 6 seri awal Moto3 2026, Veda sudah mengoleksi 58 poin dan kini duduk di posisi 5 klasemen sementara. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang rookie. Hasil tersebut menjadi titik penting yang mengubah cara pedok memandang dirinya. Awalnya banyak yang mengira Veda hanya akan menjadi pembalap pengisi grid yang butuh waktu lama untuk berkembang. Tapi beberapa seri terakhir mulai membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing melawan rider-rider Eropa yang lebih berpengalaman. Dan sekarang, tantangan berikutnya sudah menunggu. Mugello, salah satu sirkuit paling ikonik di kalender MotoGP. Sirkuit yang terkenal dengan trek lurus super panjang, tikungan cepat, elevasi ekstrim, dan atmosfer penonton Italia yang selalu luar biasa. Bagi banyak rookie, Mugello bisa menjadi mimpi buruk, karena di sini kesalahan kecil bisa langsung membuat posisi hilang dalam hitungan detik. Slipstream sangat menentukan, race pace harus sempurna, dan duel wheel-to-wheel hampir selalu terjadi sejak awal sampai garis finish. Tapi menariknya, justru di sirkuit inilah Veda punya sejarah yang sangat bagus. Banyak orang mungkin baru mulai mengenalnya sekarang di Moto3. Tapi bagi yang mengikuti Red Bull MotoGP Rookies Cup, nama Veda sebenarnya sudah pernah membuat kejutan besar di Mugello musim 2025. Saat itu, ia tampil benar-benar dominan. Menggunakan motor KTM 250cc, Veda sukses menyapu bersih 2 kemenangan sekaligus di Mugello. Ia mengalahkan beberapa rival yang kini juga bertarung di Moto3, seperti Brian Uriarte, David Gonçalves, Marco Morelli, hingga Hakim Danis. Dan kemenangan itu bukan sekedar keberuntungan. Sepanjang akhir pekan, Veda tampil cepat di berbagai sektor trek. Ia mampu membaca momen slipstream dengan sangat baik dan tampil agresif saat duel di lap-lap terakhir. Bahkan banyak pengamat mulai menyebut Mugello sebagai salah satu trek terbaiknya.
Kesuksesan itu kemudian membantu Veda finish sebagai runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Menariknya lagi, performa bagusnya di Mugello ternyata bukan cuma terjadi sekali. Pada musim 2024, ia juga tampil kompetitif di trek yang sama dengan hasil finish kelima dan ke-8. Artinya, ada satu pola yang mulai terlihat jelas. Veda memang cocok dengan karakter Mugello, dan itu membuat ekspektasi menjelang Moto3 Italia 2026 semakin besar. Di sisi lain, atmosfer pedok pun mulai memanas. Nama Veda sekarang bukan lagi sekedar pembalap rookie dari Asia Tenggara. Ia mulai masuk dalam pembicaraan serius banyak tim dan media Eropa. Karena Veda Ega di minggu ini tengah menjalani sesi latihan intensif di sirkuit Mora de Ebre, Tarragona, Catalonia, Spanyol. Honda tim Asia sebagai pabrikan dari rider asal Gunung Kidul itu memilih sirkuit kompak sepanjang 1.400-an meter tersebut sebagai arena persiapan menjelang seri Grand Prix Italia di Autodromo Internazionale del Mugello yang dijadwalkan berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026. Sirkuit Mora de Ebre bukanlah nama asing di dunia balap motor. Sirkuit yang terletak di pinggiran kota Mora de Ebre, tepi Sungai Ebro ini, sudah lama menjadi pilihan banyak rider profesional Eropa untuk mengasah teknik balap di luar jadwal seri resmi. Jauh dari sorotan media dan tekanan penonton, sirkuit ini menawarkan kondisi yang ideal untuk berlatih secara mendalam. Veda memusatkan latihannya pada 4 aspek teknis utama. Di area kontrol motor, ia berulang kali mengulang teknik weight transfer dan postur tubuh di berbagai sudut tikungan. Untuk manajemen grip, ia melatih kepekaan terhadap batas traksi ban, keterampilan yang akan sangat diuji di Mugello, di mana aspal yang cepat memanas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap rider. Selain itu, posisi aerodinamis juga mendapat perhatian khusus. Di straight panjang Mugello yang bisa membawa motor hingga di atas 300 km per jam, posisi tubuh yang sedikit tidak presisi dapat memangkas kecepatan secara signifikan. Terakhir, Veda juga mengasah racecraft, kemampuan membaca situasi balap, menentukan momen yang tepat untuk menyerang, dan manajemen resiko di bawah kondisi limit. Dari sisi performa pun grafiknya memang terus naik. Beberapa kali ia berhasil finish di zona poin dengan pace yang konsisten. Bahkan data internal Honda disebut menunjukkan catatan waktunya mulai mendekati rider-rider papan atas. Tim teknis Honda juga memuji kemampuannya menjaga ban dan konsumsi bahan bakar sepanjang balapan. Hal yang cukup langka untuk seorang rookie. Biasanya pembalap baru terlalu agresif di awal, lalu kehilangan performa di akhir race. Tapi Veda justru mulai menunjukkan kedewasaan dalam mengatur balapan. Dan itulah yang sekarang membuat Honda semakin percaya. Bahkan secara internal, Veda mulai diproyeksikan sebagai bagian penting dari masa depan program balap mereka. Koji Nakano menyebut Veda sebagai bukti keberhasilan program pembinaan talenta muda Asia milik Honda. Sementara Alberto Puig secara terang-terangan mengatakan bahwa Veda merupakan aset besar Honda untuk jangka panjang. Pernyataan seperti ini jelas bukan sesuatu yang keluar begitu saja, karena Honda dikenal sangat selektif dalam memberikan pujian kepada pembalap muda. Artinya, mereka benar-benar melihat sesuatu dalam diri Veda. Namun tentu saja, tantangan sesungguhnya masih panjang. Moto3 adalah kelas yang sangat kejam. Satu balapan bagus belum cukup untuk menjamin apapun. Setiap seri selalu menghadirkan tekanan baru, dan Mugello bisa menjadi ujian terbesar berikutnya. Karena selain cepat, sirkuit ini juga sangat menguras mental. Kesalahan strategi sedikit saja bisa membuat pembalap tercecer dari grup depan. Apalagi persaingan musim ini sangat rapat. Setiap rider ingin menunjukkan diri. Setiap tim sedang mencari talenta terbaik. Dan semua mata sekarang perlahan mulai mengarah pada Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia yang dulu mungkin belum banyak dikenal di Eropa, kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu nama potensial di grid Moto3 2026. Maka target Veda di Mugello pun cukup jelas. Ia ingin terus mendekati posisi 3 besar klasemen sementara, sekaligus mempertahankan statusnya sebagai rookie terbaik musim ini. Dan melihat rekam jejaknya di Mugello, target itu jelas bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kepercayaan dirinya sedang berada di level tinggi. Momentum sedang berpihak padanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Indonesia tampaknya benar-benar memiliki pembalap yang mampu bersaing serius di panggung dunia Grand Prix. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Mugello akan menjadi tempat lahirnya kemenangan besar berikutnya bagi Veda Ega Pratama? Atau justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar lagi untuk masa depannya di MotoGP? Mari terus kita dukung dan kawal perjalanan karir Veda Ega Pratama.
Dari seorang anak muda yang berasal dari pelosok negeri, kini ia sedang berjuang membawa nama Indonesia di panggung balap dunia. Semoga langkah kecil yang ia mulai hari ini bisa berubah menjadi sejarah besar dan menjadi kebanggaan bangsa lewat prestasi di ajang MotoGP internasional.